Sekali lagi kami mohon untuk menjaga ketenangan dan bagian di dalam silakan untuk mengikuti teguran atau mulai aja. bagi yang sekali lagi bagi yang ingin mengikuti teguran silakan untuk duduk di depan. Kami mohon sekali lagi. Mbak mengikuti teguran atau ya dilanjutkan nanti Mbak. Ya. Ya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita buka ibadat teguran dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus penebus kita, malam ini kita berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadat teguran. Melalui ibadat teguran ini, kita diantar kembali kepada pengalaman hidup para murid bersama Sang Guru di Taman Getsemani, pengalaman yang mengawali penderitaannya. Pengalaman Getsemani adalah pengalaman penderitaan 3 murid, Yesus, Yakobus, dan Yohanes. Ketiga murid yang dikasih ini ada bersama Sang Guru di dalam taman itu. Mereka diminta untuk berjaga bersama-sama dengan Dia, berjaga dalam kesunyian dan kesedihan. Bayang-bayang akan penderitaan dan kehilangan menghantui pikiran dan perasaan para murid. Kitab suci menceritakan bahwa Petrus, Yakobus, dan Yohanes tidak benar-benar terjaga, tetapi tertidur. Sabda Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku?" Pertanyaan ini disampaikan Yesus justru karena mereka tidak berjaga bersama Dia, melainkan tertidur. Tertidur adalah sebuah kecenderungan manusiawi. Tidur adalah sebuah kebutuhan. Karena tubuh manusia juga membutuhkan istirahat yang cukup untuk kemudian melanjutkan aktivitas. Tetapi tertidur juga bisa menjadikan sebuah kelemahan atau kelalaian. Terkadang dalam kehidupan tanpa kita sadari, kita juga tertidur ketika Tuhan meminta kita untuk terjaga. Dari segi iman Kristiani, tertidur bisa diartikan meninggalkan Yesus berjaga sendirian. Kita cenderung tidak mau terlibat dalam perkara Yesus. Kita lalai dalam tugas dan tanggung jawab. Tuhan mengajak kita untuk senantiasa berjaga-jaga dalam iman, harapan, dan kasih. Berjaga berarti mengarahkan pikiran dan hati kita, bahkan seluruh diri kita kepada Yesus, Sang Guru. Dari sanalah kita dapat menimba rahmat dan kekuatan untuk melanjutkan karya kasih-Nya kepada segenap ciptaannya. Kita dipanggil untuk mewujudkan kasih Allah itu dengan menjadi saudara bagi semua orang. Tahun ini, Keuskupan Agung Jakarta mengajak kita agar kita menyadari martabat manusia yang secitra dengan Allah dan bahwa setiap manusia harus dihormati, dirawat, dan dilindungi. Manusia bukanlah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kondisi pandemi COVID-19 mengguncang perekonomian masyarakat.
Banyak pihak terkena dampak dan membutuhkan bantuan untuk bisa menyambung hidup. Semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi, membawa gereja untuk menunjukkan peranan di dalam sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan bidang usaha informal. Marilah di awal ibadat teguran ini, kita secara jujur menilai diri kita di hadapan Allah melalui pemeriksaan batin ini. Pernyataan refleksi di dalam kehidupan keluarga. Apakah saya sungguh menghargai, menyayangi, dan memperhatikan pasangan hidup, anak-anak saya, orang tua saya yang sudah lanjut usia? Apakah saya sudah menghargai dan memperlakukan dengan baik orang-orang yang membantu di dalam rumah tangga saya sehari-hari, asisten rumah tangga, sopir, tukang taman, security, dan lain-lain? Apakah saya tanpa disadari melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pasangan, anak maupun orang-orang yang membantu dalam rumah tangga saya? Apakah saya dengan berbesar hati menerima keadaan salah satu anggota keluarga yang mengalami disabilitas, baik fisik maupun mental, atau saya merasa malu dan menyembunyikannya keadaan tersebut? B. Di dalam kehidupan menggereja, apakah saya tahu keberadaan warga di lingkungan atau paroki saya yang difabel? Apakah yang sudah saya perbuat untuk membantu warga lingkungan atau paroki yang difabel? Jika melihat para difabel di gereja, apakah saya tergerak untuk membantu mereka? Atau saya hanya memandangi saja dan hanya merasa kasihan? Apakah saya sudah memberi kesempatan kepada para difabel yang memiliki kemampuan lebih untuk berpartisipasi dalam pelayanan gereja? C. Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, apakah saya memberi kesempatan kerja para difabel di tempat usaha saya? Apakah saya turut memikirkan kepentingan para difabel dalam menyediakan fasilitas-fasilitas umum, misalnya parkir untuk difabel, toilet untuk difabel, trotoar untuk difabel? Apakah saya terlibat menjadi relawan dalam membantu program vaksinasi COVID-19? Apakah saya sudah melakukan vaksinasi sesuai anjuran pemerintah demi kesehatan bersama? Apakah saya sudah membantu usaha mikro sesama dengan membeli produk mereka dan mempromosikannya kepada teman-teman lainnya? Apakah saya membantu sesama yang kesulitan dalam biaya kesehatan dengan membayar iuran BPJS? Apakah saya membantu pelajar atau guru yang kurang mampu dengan misalnya memberikan laptop atau handphone bekas yang masih layak dipakai, atau memberikan kuota internet bagi mereka agar dapat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh? Di dalam kehidupan berelasi dengan sesama, apakah saya menghargai ide atau pendapat dari para difabel, atau saya tidak memperdulikan ide atau pendapat mereka? Apakah saya membela kepentingan para difabel jika terjadi konflik dengan orang lain yang tidak difabel? Apakah saya mau mengorbankan kepentingan saya demi kepentingan para difabel, misalnya memberi tempat duduk?
Apakah saya memberi motivasi kepada para difabel supaya mereka tetap semangat dalam menjalani hidup mereka? Di dalam kehidupan berrelasi dengan alam. Apakah saya turut menjaga alam ciptaan demi kepentingan semua orang, baik yang sehat maupun yang difabel? Apakah dalam masa pandemi COVID-19 ini, saya turut menjaga kesehatan umum dengan memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas? Dalam hal relasi internal itu, Tuhan mau mengajak kita melayani gerejanya dengan senantiasa berjaga-jaga terhadap berbagai hal yang kita refleksikan bersama. Ajakan Tuhan ini dapat menjadi bahan komunikasi dengan Tuhan secara pribadi pada saat hening yang merupakan inti dari ibadat tuguran ini. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan dan Guru kami, di hadapan sakramenmu yang Maha Kudus ini kami bersujud. Kami menghadap-Mu karena Engkaulah satu-satunya sumber hidup dan pengharapan. Kami ingin menemani-Mu, berjaga-jaga, sambil mengucap syukur kepada-Mu atas mereka yang pernah hadir dalam kehidupan kami, yaitu keluarga kami, umat lingkungan, dan paroki. Mereka yang kami jumpai dan pernah berjasa dalam hidup kami. Mereka yang kurang kami perhatikan. Mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Alam ciptaan-Mu juga atas bangsa dan negara kami. Bersama dan melalui mereka, Engkau telah membentuk dan mengisi roh hidup kami. Maka dalam penyelenggaraan ilahi-Mu dan dengan bantuan roh kudus-Mu, kami mohon kepadamu. Bukalah pikiran dan hati kami, agar kami dicerahkan oleh kebijaksanaan-Mu, sehingga kami mampu berbicara denganmu secara pribadi dan jujur. Dengan demikian, kami boleh berharap Engkau merestui niat-niat baik kami. Ya Yesus yang penuh kasih, semoga kami mampu menjadi pribadi yang semakin mengasihi sesama kami dan senantiasa selalu peduli akan kebutuhan sesama, terutama yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, sehingga dalam hidup kami menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan kitab suci diambil dari Markus bab 14 ayat 32 sampai 42. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi
Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawaban apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Saat hening. Saat ini kita masing-masing secara pribadi berbincang-bincang dengan Yesus yang ada di hadapan kita. Bahan perbincangan kita dengan Yesus adalah refleksi kita agar kita dapat semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin berani bersaksi bagi sesama. Ketiga hal tersebut telah diungkapkan dalam kata pembukaan dan menjadi tema sentral di dalam pergumulan hidup kita selama ini. Doa pujian dan syukur Santo Alphonsus de Ligori. Tuhanku Yesus Kristus, kasih-Mu yang dahsyat kepada umat manusialah yang menahan-Mu siang malam di dalam sakramen ini. Penuh belas kasihan dan cinta, menanti, mengundang, dan menyambut semua yang datang mengunjungi-Mu. Aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen ini. Dari dalam hatiku, aku memuja-Mu dan aku bersyukur kepadamu atas begitu banyak rahmat yang telah Kau anugerahkan kepadaku. Teristimewa anugerah diri-Mu sendiri dalam sakramen ini. Anugerah Bunda-Mu yang tersuci sebagai perantaraku. Yesusku, aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Sekarang, aku berbulat hati dengan pertolongan rahmat-Mu untuk tidak pernah menghina Engkau lagi. Aku orang yang berdosa ini mempersembahkan kepadamu segenap keberadaanku, segenap kehendakku, kasihku, kerinduan, dan segala yang aku miliki. Aku merindukan hanya kasih-Mu dan rahmat-Mu yang memampukan aku melakukan kehendak-Mu yang kudus. Aku mohon pengantaran-Mu bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Teristimewa jiwa-jiwa yang paling berdevosi kepada sakramen Maha Kudus dan kepada Bunda-Mu yang tersuci. Aku mempersembahkan kepadamu pula segenap pendosa yang malang. Dan yang terakhir,
Ya Juru Selamat terkasih, aku mempersatukan segenap kerinduanku dengan kerinduan hatimu yang maha rahim. Dan semoga melalui peristiwa agung ini, Engkau rela hati mengabulkan segala harapan dan kerinduan jiwa kami. Amin. Mari kita memadahkan lagu Tantum Ergo. Sakramen seagung ini ku sembah dan ku puji. Cara lama telah ganti, telah diperbarui. Iman yang menolong budi, indra tak mencukupi. Yang berputra serta putra dimuliakan bersama. Salam sembah dan kuasa serta hormat padanya yang timbul dari duanya, pujiannya setara. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk berbincang-bincang denganmu secara pribadi. Perjumpaan denganmu merupakan perjumpaan yang sungguh mulia bagi kami. Sabdamu mencerahkan akal budi kami. Dayamu menguatkan semangat dan raga kami. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kebijaksanaan, restuilah dan berkatilah niat-niat kami dalam usaha kami untuk selalu mengasihi sesama kami dan lebih peduli akan kebutuhan dalam berbagai pergumulan hidup umat manusia. Semoga di dalam penyelenggaraan ilahi-Mu kami dapat semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi bagi sesama yang kami jumpai. Semoga dengan bantuan kasih ilahi-Mu, kami menyadari bahwa sesama kami memiliki hak untuk hidup, berkembang, bermartabat, dan bahagia. Dengan demikian, kami pun dapat bersaksi dengan membawa suasana kasih, kekuatan iman, juga ketabahan pengharapan bagi masyarakat dan dunia yang menjadi bagian hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, meneguhkan niat kita untuk semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, ibadat teguran pada malam hari ini sudah selesai. Marilah kita melaksanakan niat kita untuk semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi di dalam terang Roh Kudus. Syukur kepada Allah.